Big match antara pemuncak klasemen IPL Arsenal versus Liverpool pada pekan ke-21 Liga Inggris harus berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Bermain di Stadion Emirates Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, duel ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen dan tengah mengejar target besar di liga. Arsenal berpeluang memperlebar jarak dengan para pesaingnya, sementara Liverpool berusaha menjaga konsistensi performa meski dilanda masalah cedera pemain kunci. Pelatih Mikel Arteta menurunkan formasi andalannya 4-3-3 yang selama ini menjadi ciri khas permainan Arsenal. Di lini belakang, Gabriel Magalhaes kembali dipercaya untuk memimpin pertahanan bersama dengan rekan-rekannya. Sementara di lini tengah, Declan Rice menjadi motor permainan untuk mengatur tempo dan distribusi bola. Di lini depan, Victor Gyökeres diplot sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan peluang yang diciptakan oleh para gelandang dan pemain sayap. Di kubu seberang, pelatih Liverpool Arne Slot menghadapi situasi yang kurang ideal karena penyerang utamanya Hugo Ekitike belum bisa dimainkan akibat cedera. Kondisi tersebut memaksa Slot menyesuaikan strategi dengan mengandalkan soliditas pertahanan, transisi cepat dan situasi bola mati untuk mencuri peluang. Sejak peluit awal dibunyikan, Arsenal langsung tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan. Mereka menekan pertahanan Liverpool melalui kombinasi pergerakan sayap dan umpan-umpan silang menuju kotak penalti. Pada menit ke-10, Leandro Trossard mendapatkan peluang pertama yang cukup menjanjikan. Tetapi, tembakannya masih terhalang pemain bertahan Liverpool sehingga gagal mengarah tepat ke gawang. 8 menit berselang, Bukayo Saka mencoba peruntungan dengan melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Meski akurat, bola masih dapat dengan mudah diamankan oleh kiper Liverpool Alisson Becker. Arsenal berkali-kali menciptakan situasi berbahaya dari kedua sisi lapangan. Pergerakan Trossard, Saka dan para gelandang membuat pertahanan Liverpool bekerja keras mengantisipasi. Namun, tim tamu menunjukkan ketenangan dalam bertahan. Mereka tak hanya menutup ruang tembak, tetapi juga piawai menghalau umpan silang yang menjadi andalan Arsenal. Di tengah dominasi tuan rumah, Liverpool justru hampir mencetak gol lebih dulu pada menit ke-26. Kesalahan sapuan dari kiper Arsenal David Raya membuat bola jatuh ke kaki Connor Bradley. Tanpa pikir panjang, Bradley melepaskan sepakan lob yang mengejutkan. Dan bola sempat menyentuh mister gawang sebelum memantul keluar. Cody Gakpo berusaha memanfaatkan bola muntah tersebut, tetapi upayanya masih bisa diblok oleh pemain Arsenal. Jelang akhir babak pertama, Declan Rice mendapatkan peluang lewat sepakan jarak jauh setelah memanfaatkan bola liar. Alisson Becker kembali menjadi pembeda dengan refleks cepatnya untuk menahan bola. Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, kedua tim masih gagal memecah kebuntuan. Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi tetapi semakin berhati-hati. Duel tak hanya terjadi di kotak penalti, tetapi juga di lini tengah, di mana kedua tim berusaha berebut dominasi. Liverpool yang pada babak pertama lebih banyak menekan, mencoba menaikkan intensitas serangan. Kesempatan datang melalui situasi bola mati pada menit ke-62. Dominik Szoboszlai menjadi eksekutor tendangan bebas, namun tembakannya melenceng jauh dari sasaran. Peluang kembali didapat sang gelandang pada menit ke-76 ketika ia menerima bola hasil sapuan pemain Arsenal. Kali ini, sepakannya justru melambung tinggi dan tidak mengancam gawang dari David Raya. Pada menit ke-82, Szoboszlai lagi-lagi memperoleh kesempatan dari situasi bola mati. Tetapi, tendangannya hanya meluncur tipis di atas mister gawang, membuat Liverpool masih harus sabar mencari gol pembuka. Arsenal pun tak tinggal diam. Mereka mencoba meningkatkan tekanan di sisa waktu pertandingan. Masuknya beberapa pemain segar di lini depan diharapkan mampu memberi variasi serangan. Sundulan Gabriel Jesus di masa injury time sempat membuka harapan, tetapi lagi-lagi Alisson Becker berada di posisi yang tepat untuk mengamankan bola. Tak lama kemudian, Gabriel Martinelli juga memperoleh peluang melalui sepakan keras. Namun, kiper Liverpool tersebut kembali sigap mematahkan ancaman. Di detik-detik akhir pertandingan, Arsenal mendapatkan tendangan sudut yang menjadi peluang terakhir. Umpan Noni Madueke berhasil disambut sundulan Gabriel Magalhaes, tetapi bola hanya melebar di sisi gawang, mengunci skor tetap 0-0 hingga peluit akhir. Jika dilihat dari penguasaan bola, laga ini sebenarnya berjalan relatif seimbang. Liverpool mencatatkan sekitar 52% ball position, sedikit lebih unggul dibandingkan Arsenal yang berada di angka 48%. Namun, dari sisi efektivitas serangan, Arsenal justru lebih unggul. Mereka berhasil melepaskan 4 tembakan tepat sasaran, sedangkan Liverpool tidak mencatatkan satupun tembakan on target sepanjang pertandingan. Fakta ini menggambarkan bahwa meski Liverpool cukup menguasai bola, mereka kesulitan menciptakan ancaman nyata ke gawang Arsenal.
Sebaliknya, Arsenal lebih produktif dalam membangun peluang, namun belum mampu menembus tembok terakhir bernama Alisson Becker. Performa Alisson menjadi salah satu aspek paling menentukan dalam hasil pertandingan ini. Kiper Brasil tersebut tampil luar biasa dengan melakukan serangkaian penyelamatan krusial. 4 penyelamatan pentingnya menjaga gawang Liverpool tetap perawan dan mencegah Arsenal meraih kemenangan di kandang sendiri. Keberadaannya menjadi faktor penyeimbang bagi Liverpool yang secara statistik kalah dalam jumlah peluang berbahaya. Tanpa refleks dan positioning yang baik dari Alisson, Liverpool sangat mungkin pulang dari Emirates tanpa 1 poin pun. Pertandingan ini tidak hanya menyajikan duel taktik, tetapi juga menyisakan momen emosional di penghujung laga. Sebuah insiden terjadi ketika Gabriel Martinelli terlihat menarik dan mendorong Connor Bradley yang tengah mengalami cedera. Aksi tersebut memicu sedikit kericuan antar pemain, meski akhirnya bisa diredam. Wasit mengambil tindakan tegas dengan memberikan kartu kuning kepada Martinelli. Insiden ini sekaligus menegaskan ketegangan tinggi di lapangan karena kedua tim sama-sama mengincar poin penting dalam persaingan klasemen. Dari sisi klasemen, hasil imbang ini memiliki dampak signifikan. Arsenal gagal memanfaatkan momentum untuk memperlebar jarak dengan para pesaingnya. Manchester City dan Aston Villa sebelumnya juga meraih hasil imbang pada pekan yang sama, sehingga kemenangan atas Liverpool seharusnya dapat membuat Arsenal menjauh di puncak. Namun, dengan hasil 0-0 ini, The Gunners hanya memiliki keunggulan 6 poin dari City dan Aston Villa. Liverpool di sisi lain masih bertahan di papan atas dan menjaga peluang untuk bersaing di zona Eropa, meskipun jarak dengan puncak klasemen semakin sulit dipangkas jika hanya mendapatkan 1 poin. Sorotan lain dalam pertandingan ini mengarah pada penampilan Victor Gyökeres. Sebagai striker utama, ia diharapkan menjadi pemantul sekaligus penyelesai akhir dari berbagai umpan silang dan cutback yang dikirimkan rekan satu timnya. Namun, Gyökeres justru sangat minim kontribusi. Sepanjang laga, ia hanya mencatatkan 8 sentuhan bola, jumlah terendah yang pernah ia bukukan bersama dengan Arsenal dalam 1 pertandingan. Ia jarang terlihat berada di posisi ideal di dalam kotak penalti saat umpan berbahaya dilepaskan. Kondisi tersebut membuat Mikel Arteta akhirnya menariknya keluar dan menggantikannya dengan Gabriel Jesus. Performa Gyökeres ini menimbulkan diskusi tersendiri mengenai adaptasinya terhadap ritme permainan Arsenal serta efektivitasnya ketika menghadapi tim-tim dengan pertahanan rapat seperti Liverpool. Bagi Liverpool, 1 poin di kandang pemuncak klasemen tetap bernilai penting dan menjadi modal dalam menjaga konsistensi performa menuju pekan-pekan berikutnya di Liga Inggris musim 2025-2026.